Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Pada video ini kita akan membahas soal-soal latihan structure and written expression yang ada pada buku Longman. Pada video ini kita akan bahas 10 soal dari TOEFL Structure Exercise Skills 6-8. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, kita sudah bahas lengkap semua TOEFL Structure Skill 1 sampai Skill 60 dan TOEFL Reading Skill 1 sampai 13 beserta latihan-latihan soalnya. Jadi, bisa langsung ditonton aja video-videonya untuk belajar dan persiapan ujian TOEFL ITP-nya. Baiklah, sekarang kita langsung aja ke soal dan pembahasannya. Oke, sebelumnya saya ingin kasih tahu sama teman-teman yang mau coba jawab soalnya terlebih dahulu, bisa di-pause dulu videonya dan klik lanjutkan video ini ketika sudah mendapatkan jawabannya dan ingin mendengarkan atau menonton penjelasannya. Oke, balik lagi ke sini, ke dalam pembahasan ini kita ada exercise 6-8, latihan structure and written expression, exercise 6-8 ya, skill 6-8. Nah, di sini ada soal nomor 1, kita baca dulu soalnya ya. The President of the US appoint the cabinet members, bla bla bla, appointments are subject to Senate approval. Nah, kembali lagi buat teman-teman sekalian, ketika menemukan soal structure, terutama yang rumpang seperti ini, yang kita pertama lakukan itu identifikasi manakah subjeknya dan manakah kata kerjanya atau verbnya. Ini hal yang pertama yang perlu kita lakukan ketika menemukan soal-soal atau mengerjakan soal structure and written expression pada soal TOEFL ITP ya. Nah, kita identifikasi dulu yang pertama apakah sudah ada subjeknya ataukah sudah ada verbnya. Kalau sudah ada ini mungkin kita lihat konektornya atau lain sebagainya ya. Sekarang kita lihat dulu di kalimat. Di sini sudah ada subjeknya ya. The President of the US. Nah, ini bisa jadi subjeknya. Kita tandain subjek ya, the President of the US. Kemudian di sini ada kata kerja, appoints. Oke. Kemudian di sini kita lihat ada tanda koma dan di sini ada lagi kata kerja. Nah, artinya ketika ada dua verbs atau dua kata kerja, kemungkinan ini adalah kalimat majemuk ataupun kalimat yang terdiri dari banyak klausa atau lebih dari satu klausa atau disebut dalam bahasa Inggris itu multiple clauses ya. Oke, nah ini kita udah disiapkan materinya. Sebenarnya ini berkaitan dengan skill 6, yaitu berkaitan dengan coordinate connectors. Coordinate connectors ini ada subject, polanya ada subject. Dilihat ya dalam kotak ini, subject, kemudian ada verbs, kemudian dihubungkan dengan coordinate connectors atau disebut connector. Kemudian diikutin subject kembali dan verbs. Jangan lupa di sini ada komanya ya. Nah, coordinate connector itu apa aja? Di sini ada beberapa ya. Ada and, but, or, so, and yet. Sebenarnya yang sudah dijelaskan secara lengkap di dalam channel ini udah dibahas. Bisa buat teman-teman yang ingin belajar kembali ataupun yang belum belajar terkait skill 6, khususnya materi coordinate connectors bisa ditonton kembali. Dicari aja di channel ini, yaitu keywordnya skill 6, coordinate connector ya. Oke, jadi kita lihat kembali di sini di soal. Di sini ada yang rumpang. Kemungkinan besar ketika kita sudah ada verbnya di sini, kemungkinan besar yang kosong di sini adalah konektor dan sebagian atau bagian dari subjeknya. Karena subjeknya ini belum lengkap nih. Ini appointments ini kemungkinan bagian dari subjeknya tapi belum lengkap. Oke, nah sekarang kita lihat di dalam pilihan jawabannya ini. Yang manakah yang berisikan konektor, yang ada konektor beserta bagian dari subjeknya. Kalau A ini hanya bisa jadi subjek, tidak ada konektornya, sedangkan kita juga butuh konektornya. Yang B di sini kita ada with there. There ini bisa jadi subjek, tapi sayangnya with ini tidak bisa jadi konektor. Ini adalah preposisi ya atau kata depan. Kita tulis di sini prep aja ya, preposition ya. Oke. Oke, preposition atau kata depan. Jadi nggak bisa jadi konektor, jadi tetap salah ya. Oke, di sini ada because dan there. Kemudian ada but, yang D ada but sama there. Nah, ini polanya mirip-mirip ya. Sama-sama punya konektor. Ini there ini subjek, di sini juga bisa jadi subjek ya. Nah, yang membedakan opsi C dan D, opsi C menggunakan konektor adverb connector, yaitu because, yang ini menjelaskan akibat ya, yang but ini yang bertentangan. Nah, sama-sama bisa jadi konektor, baik but dan because juga bisa jadi konektor, cuman yang but ini adalah konektor atau coordinate connector. Nah, ketika kita dihadapkan kedua pilihan jawaban yang seperti ini, sama-sama memenuhi syarat ya, ada konektor dan subjeknya, keduanya kita butuh nah ini bisa kita untuk menentukan manakah yang benarnya, kita bisa cek dari maknanya ya, dari maknanya.
Nah, secara makna yang C itu kurang tepat, tapi yang D lah yang lebih tepat. Tetapi ya, karena makna dari kalimat di sini lebih tepat menunjukkan apa ya? Bukan menunjukkan sebab akibat, tapi menunjukkan sesuatu yang bertentangan. Coba kita artikan ya, kita masukkan dengan kata but, yang itu yang artinya tetapi. Presiden Amerika menunjuk anggota kabinet, tetapi penunjukan mereka merupakan persetujuan Senat. Ya, jadi bertentangan ya. Ini sesuatu hal yang bertentangan. Kalau kita masukin because di sini kurang tepat ya. Coba kita masukin because yang itu artinya karena ya. Presiden Amerika menunjuk anggota kabinet karena uh, penunjukan mereka merupakan persetujuan Senat. Kurang ya, kurang masuk ya. Yang lebih tepat itu tetapi. Karena walaupun presiden itu menunjuk, tetapi persetujuannya kembali lagi ke Senat. Yang paling tepat itu adalah D, bukan yang C ya, walaupun polanya sama-sama konektor dan subjek. Oke, tapi secara makna yang D lebih tepat. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada soal kembali dan ada bagian rumpangnya di sini ya. Oke, kita baca dulu. The prisoners were prevented from from speaker to reporters because bla bla bla. Nah, kembali lagi diingatkan buat teman-teman yang ingin coba jawab, soalnya bisa dipost terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan kembali videonya ketika ingin memeriksa jawabannya ya, dan mendengarkan pembahasannya. Oke, hal yang pertama kita lakukan itu identifikasi dulu mana subjek dan verbnya ya, seperti biasa. Kita lihat dulu subjeknya sudah ada di sini, the prisoners, kita punya subjeknya, the prisoners. Kemudian ada were prevented. Sini ada verbs-nya. Kemudian kita lihat ke bagian sini, ternyata ada kata because. Because ini bisa jadi konektor. Artinya ketika ada konektor, kemungkinan besar itu ada klausa lainnya. Kalau ada klausa lainnya berarti harus ada subjek dan harus ada verb lagi. Nah, kembali lagi mengingatkan teman-teman terkait materi adverb konektor yang ada pada skill 7 dan 8. Oke. Itu polanya ada dua pola ya. Pola yang pertama kita bisa lihat di kotak di bawah ini. Yang pertama itu subjek terlebih dahulu, kemudian diikutin verbs, kemudian diikutin konektor, kemudian subjek dan verb. Sedangkan pola kedua itu sedikit berbeda. Konektornya terlebih dahulu yang muncul di awal kalimat, diikutin subjek, kemudian diikutin kata kerja, kemudian ada koma, subjek, dan verb kembali. Nah, kedua kalimat ini sama-sama benar ya, pola 1 dan pola 2. Nah, ketika kita melihat soal di atas, dia lebih menggunakan pola kalimat yang pertama ini ya, di mana konektornya di tengah. Yang artinya di bagian rumpang ini kemungkinan besar kita butuh subjek dan verbs. Nah, untuk mengingat teman-teman sekalian terkait adverb connectors, ya, khususnya time dan cause yang membahas atau menunjukkan waktu dan cause, sebab itu antara lain ada because, when, since, as, after, before, as soon as, dan lain sebagainya ya. Lengkapnya bisa teman-teman cek kembali di channel ini. Keywordnya yaitu skill 7 ya, skill 7 adverb connector. Udah dibahas lengkap sekaligus latihan-latihan soalnya ya, bisa dipelajarin kembali di sana. Oke, kembali lagi ke soal. Di sini tugas kita mencari di opsi jawaban yang manakah yang memiliki subjek dan memiliki kata kerja ya, yang seperti ini polanya. Kita periksa yang A, not wanting the story in the papers. Nah, di sini tidak ada subjek. Not wanting, wanting ini sebenarnya bisa jadi verbs asal dia diikuti dengan to be ya, atau be ya. Sedangkan di depan sini tidak ada be. Artinya ini bukanlah tidak bisa jadi verb ya. Ini disebut adjective ya, kata sifat ya. Karena tidak diawali dengan to be ya. Oke, jadi tidak ada subjek dan tidak ada verbs. Maka yang A ini bukanlah opsi yang tepat. Kita lanjut ke B. The story in the papers, the superintendents did not want. Nah, di sini sudah ada subjek dan di sini sudah ada verbnya, tapi pola kalimatnya sedikit kurang tepat ya. Kata-kata in ini seharusnya tidak di sini, harusnya di belakang ya. Jadi kalimatnya seperti ini. The story did not want. The story did not want in the papers. Secara makna kurang nyambung ya. Oke, story itu tidak bisa menginginkan ya. Yang menginginkan itu biasanya adalah orang ya. Oke, story itu adalah benda ya. Kurang tepat ya. Secara makna kurang masuk akal ya. Kurang make sense. Jadi menurut saya ya, opsi B juga kurang tepat. Dia secara makna ya kurang tepat. Sekarang kita lihat opsi C, the public to hear the story. Nah, di sini sudah ada subjek tapi tidak ada verb. To hear tidak bisalah menjadi verb. Kenapa? Karena dia diawali dengan infinitive to ya, tidak bisa. Karena tidak ada main verbnya. Kita butuh main verb ya. Oke, yang D, the superintendents did not want the story in the papers. Nah, ini lebih tepat dan lebih nyambung kalimatnya. Di sini subjeknya dan di sini verbnya. Nah, bedanya dengan B, ini maknanya kurang masuk akal ya. Yang ini lebih masuk akal. Polanya sudah sama ya, kita butuh subjek dan verb. Jadi, opsi yang paling tepat adalah yang D ya.
Oke, lanjut kita ke nomor 3, number 3. Kita baca terlebih dulu soalnya. Like Thomas Berger's fictional characters, Little Big Man, Lauderdale managed to find himself where blah 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 of important events took place. Nah, di sini kita jangan terkecoh dengan kalimat atau kata-kata di awal ini ya. Ini like Thomas Berger's fictional character Little Big Man. Itu bukanlah subjeknya ya. Namun subjeknya itu adalah Lauderdale. Lauderdale ini sebagai subjeknya dan manage ini sebagai verb. Artinya tidak selalu kalimat itu yang di awal di awal kata itu selalu subjek ya. Bisa saja dia merupakan informasi tambahan ataupun kita sebut positif ya. Oke, kita sudah ada subjek dan verb. Kemudian kita lihat di sini ada where. Where di sini bisa jadi konektor. Artinya kalau ada konektor, kemungkinan yang di bagian sini harus ada subjek dan verb. Di ujung sini ada verbs. Sedangkan di sini ada yang rumpang. Kemungkinan besar di sini adalah bagian subjek yang belum lengkap. Jadi subjeknya ini belum lengkap. Sudah ada bagiannya ini important events, tapi belum ada bagian utamanya yang melengkapi. Atau disebut part of subjeknya hilang ya. Jadi tugas kita mencari part of subjeknya. Apa saja yang bisa jadi part of subject? Yang bisa jadi part of subject itu umumnya yaitu pronoun, kata ganti kayak ayu, dewi, she, it itu pronoun ya, ataupun kata benda, apapun kata benda itu bisa menjadi bagian dari subjek ya. Sekarang tugas kita mencari subjek atau bagian dari subjek atau kita sebut part, kita tulis lengkap ya, part of subjek ya. Oke, jadi tugas kita mencari part of subject. Nah, di sini lihatlah polanya sama ya, kayak tadi ya kita udah bahas bahwa ini berkaitan dengan adverb connector. Polanya ada dua, yaitu subject, verb, kemudian connector, subject, dan verbs. Kemudian pola kedua yaitu connector, subject, verbs, kemudian koma, subject, verbs. Nah, kalau dia konektornya di awal kalimat, dia dipisahkan dengan koma. Lain halnya kalau konektornya di tengah, tidak perlu ada koma. Nah, pada kasus soal nomor 3 ini, dia menggunakan pola nomor 1. Jadi, konektornya itu di tengah ya. Jadi, tidak ada perlu koma di antara klausanya. Nah, di sini adalah other adverb connector, yaitu antara lain ada if, where, although, even though, wherever, while, unless, dan lain sebagainya ya. Bisa ditonton kembali di skill 8 tentang other adverb connectors. Itu udah dibahas juga macam-macam apa saja adverb connectornya sekaligus artinya ya. Jadi teman-teman yang bertonton ini bisa tonton lagi videonya atau tonton dulu terlebih dahulu videonya biar bisa paham ya, lebih paham lagi. Oke, kita kembali ke soal. Di sini kita tugasnya mencari bagian dari verbs-nya, part of verbs-nya ya. Tugas kita mencari bukan part of verb, maaf, maksud saya part of subject-nya ya. Part of subject-nya, tidak ada, karena sudah ada subject, verb-nya. Di sini it bisa jadi subject, tapi di sini sudah ada verb lagi. Nggak bisa, kita nggak butuh verb lagi ya, double nanti verb-nya. Nggak bisa. Oke, salah jadinya. Yang di sini ada there was di sini ada verb lagi ya. Salah ya, kita nggak butuh verbs. Kemudian di sini an extraordinary number. Nah, ini bisa jadi part of subjeknya. Ini bisa number, ini adalah kata benda ya. Ini adalah kita sebut frase ya. Atau disebut noun phrase ya, kata benda, frase kata benda. Noun phrase itu bisa jadi subjek. Nah, ini yang benar ya, yang opsi C yang paling tepat. Nah, bagaimana dengan opsi D? Opsi D ini hampir tepat, tapi di sini ada kata existed, nggak bisa. Kenapa? Karena exist itu verbs ya, yang satu-satunya yang bisa jadi subjek aja atau part of subject itu yang C, karena dia hanya berisikan noun phrase ya, ataupun frase kata benda. Ingat, yang bisa jadi subjek itu hanya pronoun ataupun kata ganti dan juga kata benda. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, number 4. Blah 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 suck groundwater from below some part of the cities have begun to sink as much as 10 inches annually. Oke, seperti biasa yang kita lakukan itu adalah identifikasi subjek dan verb lagi ya, ketika pertama kali menemukan soal structure and written expression itu. Di sini sudah ada suck ya, bisa jadi sebagai verbs, kemudian some part of the city bisa jadi subjek, kemudian ada have begun, ini bisa jadi verbnya. Nah, di sini kita perhatikan lagi, di sini ada tanda koma yang artinya ini merupakan dua klausa. Artinya ini ada dua klausa. Kalau dua klausa berarti ada dua subjek dan ada dua verb serta ada konektor ya. Pada umumnya seperti itu yang sebagai penghubungnya. Sedangkan di bagian yang telah kita identifikasi ini baru ada dua verb dan satu subjek. Kemungkinan besar di bagian ini kita butuhkan konektor dan subjeknya lagi. Oke. Nah, ini yang kita belum punya. Oke, kembali lagi ke pola kalimat. Adverb konektor itu ada dua pola. Yang pertama bisa polanya subjek dan
verbs. Ini ya pola yang pertama, subject, verb, dan konektor di tengah-tengah kalimat. Kemudian ada subject dan verbs. Kemudian pola kedua, kemungkinan bisa juga kemungkinannya itu konektornya di depan, diikutin subject, verbs. Nah, kalau dia konektornya di depan, dia dipisahkan dengan koma, subject, dan verbs ya. Nah, pada soal nomor 4 ini dia menggunakan pola kedua ya, makanya di sini ada koma. Artinya kita butuh konektor dan subjek lagi. Langsung aja kita ke bagian pilihan jawaban. Tugas kita mencari yang mana ada konektor dan mana ada subjek ya. Nah, ini singkat aja ya. C itu konektor, S-nya itu subjek. Oke, kita lihat A, pumps itu bisa jadi subjek dan have ini bisa jadi bagian dari verb ya, atau disebut part of verbs ya. Oke, sayangnya tidak ada konektor ya, salah ya. Kemudian nomor 4 di sini ada as, pumps, have. Di sini ada konektor. Yaps, di sini ada subject. Kemudian di sini ada have ya, disebut part of verbs ya. Nah, ini bisa ya, kemungkinan besar ini bisa jadi jawaban yang tepat, tapi kita lihat opsi C dan D terlebih dahulu. So, juga bisa jadi konektor, pumps ini subject, dan have ini part of verb ya, bagian dari verbs-nya, part of verbs. Nah, with ini tidak bisa jadi konektor. Kenapa? Ini adalah preposisi. Kita singkatnya di prep aja ya. Preposisi itu apa? Kata depan, seperti in, add, on, with, by, itu preposisi. Bisa ditonton juga di video channel ini, udah pernah bahas tentang preposition ya. Prepositional phrase. Nah, cari aja di channel ini, udah pernah dibahas juga. Kemudian di pumps ini bisa jadi subjek ya, tidak bisa jadi ini ya. Jadi opsi D itu salah, tidak bisa jadi Tidak bisa jadi tidak ada verbnya. Maksudnya tidak ada konektornya. Oke, jadi sekarang kita tentukan antara B dan C ya, karena sama-sama punya konektor. Ketika kita mendapatkan soal seperti ini, atau opsi tinggal 2 opsi lagi, nah itu kita menentukannya secara makna ya, mana makna yang lebih pas, secara meaning, secara makna itu lebih make sense. Ketika kita melihat ke dalam makna, ternyata opsi B lebih tepat daripada opsi C. Lagi pula, opsi C ini dia menggunakan coordinate connector. Coordinate connector itu pada umumnya diletakkan di tengah-tengah atau di antara klausa, tidak diletakkan di depan seperti itu ya. Jadi ini seperti pada nomor 4 ini ya. Jadi opsi C ini kurang tepat. Nah, untuk memastikan kembali kita bisa artikan secara sekilas apa sih maksudnya dari artinya ini ya. Nomor yang B kita masukkan as pumps have ya. Ketika pompa telah menyedot air tanah dari bawah, bagian dari kota telah mulai tenggelam sebanyak 10 inci setiap tahunnya ya. Jadi lebih tepat opsinya yang B ya. Oke, kita lanjut ke number 5. Di sini kita lihat case, kita baca dulu soalnya ya. Case studies are the target of much skepticism in the scientific community. Bla 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 used extensively by numerous researchers. Nah, tugas kita cari mana subjek, mana verb dulu. Identifikasi dulu subjek dan verbnya. Oke, sini sudah ada subjek ya, yaitu case study. Case study bisa jadi subjeknya. Kemudian ada are, ini bisa jadi verbsnya case study. Oke, atau verbs dari case study-nya. Kemudian di sini ada koma, jangan lupakan koma ya, karena koma itu bisa jadi clue atau petunjuk kita apakah ini kalimatnya memiliki satu klausa atau lebih dari klausa ya, lebih dari satu klausa. Kemudian di sini ada use, bisa jadi verbs. Nah, bagian rupang di sini artinya kemungkinan besar kita butuh subjek karena belum ada subjek lagi, dan ternyata ketika kita lihat di sini belum ada juga konektor karena ini adalah kalimat majemuk ya, butuh konektor lagi untuk menghubungkan antar klausanya. Jadi tugas kita mencari maksudnya konektor dan subjek. Untuk mengingatkan buat teman-teman, kembali lagi nih materi skill 6 terkait koordinat konektor. Polanya cukup satu ya, ada subjek, verbs, dan koordinat konektor itu selalu dia di tengah, nggak bisa di depan. Kalau adverb konektor bisa dia, tapi koordinat konektor itu nggak bisa dia di depan ya, dia di tengah-tengah. Kemudian ada koma ya, jangan lupa di sini ada koma, tanda koma, kemudian subjek, habis konektor, terus subjek lagi. Nah, macam-macam koordinat konektor tuh ada and, but, or, so, dan yet. Oke, kita lihat ke opsi jawaban. Berarti tugas kita mencari koordinat konektornya dan subjeknya ya di opsi jawaban. Yang selain ini langsung eliminasi aja ya. Oke. They are. Di sini sudah ada subjek tapi tidak ada konektor. Are ini bisa jadi part of verb ya, bagian dari verb ya. Kalau dia kalimatnya pasif atau kalimatnya aktif tapi continuous atau progresif bisa jadi part of verbs. Oke, jadi to be itu bisa jadi part of verb juga. Oke, jadi ini salah ya. Nggak ada konektornya. Salahnya karena tidak ada konektor. Are ini hanya ada part of verbs atau verbs ya. Oke, part of verb, tidak ada subjek dan tidak ada konektor. Jadi jelas ya salah. Kemudian yet they.
yet day ini ya, yet ini bisa jadi konektor, kemudian day ini bisa jadi subjek. Apakah C yang benar? Jangan dulu, kita lihat yang opsi D. Di sini ada yet, di sini ada yet juga, berarti ada konektor, day ini sebagai subjek, dan are ini adalah part of verbs. Nah, ternyata ketika kita lihat antara opsi C dan D, ternyata mereka ini sama-sama memiliki pola yang sama. Ada konektor, memenuhi syarat ya, memiliki konektor dan memiliki subjek. Yang membedakan C dan D yang di sini diikuti oleh bagian dari verbs atau to be ya. Oke, ternyata walaupun sebenarnya di soal sudah ada verbnya, tapi kalau dia diikutin to be, artinya dia menjadi kalimat pasif. Nah, untuk menentukan antara opsi C dan D, kita lihat dulu mana yang lebih tepat. Apakah artinya ini secara aktif atau pasif? Kalau pasif, ya yang D yang tepat. Tapi kalau aktif, yang C. Oke, kita artiin dulu ya. Studi kasus adalah merupakan target dari skepticism di dalam komunitas ilmiah. Tetapi yet mereka menggunakan secara luas oleh banyak peneliti. Nah, di sini ada penggunaan by. Jangan lupa ya, penggunaan by ini bisa saja salah satu ciri-ciri dari kalimat pasif. Nah, artinya yang lebih tepat itu merupakan opsi D, bukan opsi C. Tadi kita masukin secara makna opsi C kurang tepat juga ya, lebih tepatnya itu D. Kalau kita artikan dari bagian ini ya, tetapi mereka digunakan secara luas oleh banyak peneliti. Lebih masuk ya maknanya daripada mereka menggunakan. Karena studi kasus itu tidak bisa menggunakan, tapi studi kasus itu kan benda, jadi dia digunakan. Lebih tepat yang D ya, karena maknanya pasif. Jawaban yang lebih tepat D. Oke, sekarang kita lanjut ke number 6. Number 6, according to the hypothesis in the study, the monarchs pick up the magnetic field of the bla 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 migrate by following magnetic field. Sama ya, pola yang pertama kita lakukan itu identifikasi subjek dan verbnya, penggunaan subjek dan verbnya. Oke, jangan terkecoh ya, kata according to the hypothesis in the study. Ini bisa saja tidak selalu yang di awal kalimat itu klausa. Kalau di sini saya lihat ini according to the hypothesis ini bukan klausa ya, lebih tepatnya sebagai apositif atau penambah informasi karena tidak berisikan subjek dan verb. Jadi tidak bisa disebut klausa. Syarat menjadi klausa itu punya setidaknya satu subjek dan satu verbs ya. Jadi ini bukanlah disebut klausa, dan tidak ada subjek dan verbs. Kita lanjut ke kata setelah koma ini ya. The monarchs ini bisa jadi subjek, kemudian ada pick up ini bisa jadi verbs. Kemudian di sini ada the magnetic field of the. Nah, di sini ada penggunaan verb kembali ya. Migrate ini bisa jadi verbs. Nah, karena di sini ada verb kembali, kemungkinan besar di sini ada konektor dan subjek ya. Ternyata kita lihat di bagian sini ada the magnetic field of the. Nah, ternyata di sini ada bagian yang belum lengkap juga, yaitu bagian apa? Bagian dari objek dari preposisinya belum lengkap. Saya singkat jadi objek titik preposition ya, object of prepositionnya belum lengkap. Jadi banyak yang kita cari di sini ya, yang kita butuhkan di sini adalah objek dari preposisi, kemudian konektor, kemudian subjek lagi ya. Oke, ya sama ya, polanya itu sama, ada dua pola. Ini ada dua pola, udah dibahas beberapa kali di soal-soal berikut sebelumnya. Kalau melihat dari polanya ini, di soal nomor 6 itu dia pakai pola pertama, itu subjek, verbs, kemudian konektornya di tengah, subjek, dan verbs. Oke, balik lagi ke soal ya. Di soal artinya tugas kita cari objek dari preposisi, karena objek dari preposisinya belum lengkap ya. Oke, kita singkat O titik prep aja, objek preposition, kemudian diikutin dengan konektor, diikutin dengan subjek. Berarti ini yang perlu kita cari di bagian soalnya ya. Pilihan opsi jawabannya ya. Kita lihat A, target monarchs ini hanya bisa jadi subjek ya, hanya bisa subjek ataupun hanya bisa jadi objek dari preposition. Jadi tidak ada konektornya ya, salah ya. Yang B, target since monarchs are. Nah, target since monarchs. Nah, di sini betul ya, di sini sudah ada objek of prepositionnya. Ini ya, ini kita singkat jadi O aja ya, objek ya. Kemudian di sini ada konektor, since itu bisa jadi konektor. Kemudian ada monarchs-nya. Monarchs-nya sebagai subjek. Apakah ini yang benar? Kemungkinan besar ini benar ya, tapi untuk memastikan kembali kita lihat lagi ya, memastikan C dan D lagi ya. Kemudian yang C, target since monarchs are. Di sini ada objek, subjek, bukan subjek ya, ini konektor, penghubung. Ini konektornya, kemudian ini ada subjeknya. Nah, di sini ada verb kembali. Sayangnya ataupun bagian dari verb. Sayangnya di sini, di soal ini bukan verb ing atau verb ing ataupun verb yang pas partisipa bab ketiga, jadi tidak dibutuhkan ya bagian dari verbnya. To be tidak bisa masuk di sini. Kalau dipaksakan masuk jadi double verbnya, jadi salah ya, yang C salah. Yang D ini hanya ada kata benda, yang mana ini bisa jadi objek ataupun subjek, jadi salah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B.
Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7, number 7. Blah 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 show the relation among neurons. They do not preclude the possibility that other aspects are important. Jadi sama ya, kita identifikasi dulu subjek dan verbnya. Di sini ada show bisa jadi verbnya, kemudian ada, jangan lupa di sini ada koma, kemudian ada they ini sebagai subjek, preclude ini verbs ya. Oke, kemungkinan besar. Oh ya, di sini kita lihat ada kata that ya, that ini bisa jadi konektor lagi ya. Kemudian ada other aspect ini subjek. Kemudian are ini verbs ya. Jadi cukup kompleks ya kalimat ini. Ada 3 klausa ya. 3 klausa. Nah, jadi yang di bagian sini kita fokus pada klausa pertama ini. Klausa pertamanya ini belum lengkap. Hanya ada verbnya, belum ada subjek. Dan belum ada konektornya, kata hubungnya. Jadi tugas kita itu mencari di sini, mencari konektornya dan mencari subjeknya ya. Nah sama ya dengan pola-pola sebelumnya terkait adverb konektor, tapi melihat soal nomor 7 ini dia pakai pola kasus yang atau pola kalimat yang kedua ini, di mana konektornya terlebih dahulu muncul, diikutin subjek, baru verb, kemudian ada koma ya, kita ketemu koma di sini juga, kemudian subjek lagi dan verbs. Oke, jadi langsung aja ya kita cari yang mana opsi jawaban punya konektor dan punya subjek. Neural theories, sini nggak ada konektornya ya, hanya bisa jadi subjek. Salah. Neural theories juga hanya bisa jadi subjek, nggak ada konektornya. Yang C ada although, neural theories although bisa jadi konektor, neural stories bisa jadi subjeknya ya. Yang D however juga bisa jadi konektor, neural stories teoris bisa jadi subjek. Manakah yang lebih tepat? Yang C, karena secara makna yang C lebih masuk akal, lebih make sense ya. Jadi buat teman-teman ketika dihadapkan dengan pilihan jawaban yang sudah polanya sama-sama memenuhi syarat konektor dan subjek, tinggal opsi yang terakhir yang bisa menentukan atau mengeliminasi antara kedua opsi yang hampir mirip itu, yaitu dicek secara makna, diperiksa mana maknanya lebih ya make sense, lebih nyambung ya secara makna. Itulah jawabannya. Pada nomor 7 ini opsi C lebih nyambung ya, jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut ke number 8. Blah 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 or refinance, the lender will generally require setting up an escrow account to ensure the payment of property taxes and homeowners insurance. Oke, tugas kita cari subjek dan cari verbnya. Oke, di sini sudah ada verbs. Oke, di sini ada lender, subjek. Jangan lupa di sini ada koma ya. Ini ada koma, kemudian ada verbs. Oke. Ya, artinya di bagian ini kita masih membutuhkan konektor sebagai penghubung antara klausanya, kemudian subjek serta verb yang satu lagi. Walaupun di sini sudah ada verb, tapi di sini ada or. Nah, or ini adalah konektor yang harus paralel. Kalau di sini ada verbs, berarti di sini harus ada verb lagi ya, yang setara. Oke, jadi tugas kita di sini mencari konektor, subjek, kemudian verb kembali ya. Verbnya ada 2 untuk klausa pertamanya. Iya, betul, nggak apa-apa. Karena ada konektornya yang menghubungkan antara verb satu dengan verb lainnya. Ya. Nah, ketika kita lihat pola kalimat nomor 8 ini, dia mengikuti pola kalimat dari adverb clause yang pertama, di mana subjek, bukan pertama ya, ternyata yang kedua nih. Kedua, di mana konektor terlebih dahulu, kemudian subjek, verb, ada komanya, subjek, dan verbs. Oke, langsung saja ya, kita fokus cari opsi jawaban yang ada konektor, subjek, dan verb. Kalau a home hanya bisa jadi subjek is verbs, tidak beda ya, tidak ada konektornya, salah. A home itu juga sama, subject is about itu verbs ya, salah, nggak bisa, nggak ada konektornya. Yang A, yang C, ini konektor, bagus, ada konektornya, a home subject, tapi tidak ada verbnya. Yang D lah yang paling tepat karena ada konektor, kemudian a home subjeknya, dan is about ini sebagai verbnya. Opsi yang paling tepat adalah yang D. Oke. Lanjut ya ke nomor 9. Oke, number 9. If ultraviolet radiation enters the Earth atmosphere, bla bla bla, generally blocked by the ozone concentrated in the atmosphere. Jadi tugas kita sama ya, cari subjek, identifikasi dua subjek dan verbnya. Nah, di sini ada, langsung aja ya, di sini ada konektor, if itu bisa jadi konektor, ultraviolet radiation ini bisa jadi subjek, enters ini verbs, kemudian ada koma, jangan lupa ada koma, artinya ada klausa lagi kemungkinan besar di sini. Nah, ternyata betul ya, ada verb kembali. Nah, karena sudah ada konektornya, berarti yang hilang di sini adalah subjek. Tugas kita cari subjek saja di dalam opsi jawaban. Kita cari yang punya subjek saja ya. Nah, untuk
kembali lagi mengingatkan teman-teman, pola soal nomor 9 itu mengikuti pola yang kedua, bukan pola yang pertama ya, di mana konektornya terlebih dahulu muncul, yaitu pada kasus nomor 9 itu if, kemudian diikutin subject, kemudian verbs, koma, subject, dan verbs. Langsung saja kita ke soal yang cari yang ada, yang hanya berisikan subject. A ini, ya betul ya, ada subjeknya ya. Apakah yang A yang tepat? Jangan dulu ya, jangan langsung buru-buru. Kita cek dulu opsi yang lainnya ya. Yang B, subjek ada juga. Kemudian is. Nah, ternyata is ini kan tadi udah kita bahas bahwa is itu tidak selamanya dia jadi main verb. Kadang-kadang to be itu termasuk is dalamnya itu, dan to be itu bisa jadi bagian dari verbs. Asal kata kerja yang mengikutinya itu kata kerja yang berakhiran ing atau verb ing atau verb ing, kemudian kata kerja yang ketiga atau past participle. Ketika kita lihat di soal, ini ada kata block. Block ini merupakan kata kerja ketiga atau past participle ya. Nah, artinya bisa saja opsi B ini benar karena bisa saja dia merupakan bagian, bukan main verb ya, tapi bagian dari verbnya ya. Yang mana kalau dia jadi bagian verbs, bagian dari verb artinya to be ini menunjukkan bahwa ini kalimat pasif ya. Nanti kita jadi ada kemungkinan besar A dan B ini ya, antara A dan B nya. Sekarang kita lihat yang C dan D lagi. Yang C ini salah karena ada konektornya, kita nggak butuh konektor, langsung aja ya kita eliminasi. Yang D juga salah ya, ada then-nya lagi, kita nggak butuh itu ya. Sekarang kita bandingkan mana yang A atau B yang lebih tepat. Nah, untuk membandingkannya kita harus cek secara makna ya, apakah ini kalimatnya aktif atau kalimat pasif. Kalau pasif yang B, kalau aktif yang A, jawaban yang benar ya. Nah, sebelumnya tips buat teman-teman, kalau ada penggunaan kata by ini salah satu ciri-ciri kalimat pasif, walaupun tidak selalu ya. Nah, ini kemungkinan besar pasif. Nah, ketika kita cek secara makna, makna pasif lah yang lebih tepat ya. Itu umumnya dihalangi ya. Jadi yang lebih tepat tuh dihalangi oleh ozon, bukan itu menghalangi ozon, tapi dihalangin. Yang lebih tepat yang B. Itu ini itu merujuk ke ultra radiation ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat B. Oke, lanjut kita ke nomor terakhir. Number 10, among human chromosome, the Y chromosome is unusual, bla bla bla. Most of the chromosome does not participate in meiotic recombination. Nah, seperti halnya ya yang dilakukan sebelumnya, kita lihat dulu mana subjeknya dan mana verbnya. Baru kita lihat konektornya atau bagian-bagian lainnya. Oke, di sini langsung aja kita ada the Y chromosome ini bisa jadi subjek dan is ini bagian verbnya ya. Kemudian ada bagian rumpang di sini, most of the chromosome does not participate. Nah, pas does not participate ini adalah bisa jadi verb ya. Kemudian most of the chromosome. Nah, ini bisa jadi apa ya, subjeknya ya, most of the chromosome. Jadi bagian rumpang ini kemungkinan besar adalah konektor. Terus kita singkat C aja, konektor. Karena belum ada konektor yang menghubungkan antara klausa pertama dan klausa kedua ya. Oke. Jadi kembali lagi ke pola ini ya. Kalau lihat dari soal nomor 10 ini, dia pakai pola bagian satu ini ya, yaitu subjek, verb, konektornya di tengah, subjek dan verb. Nah, langsung aja kita ke opsi jawaban. Manakah yang berisikan konektor? In itu nggak bisa jadi konektor karena dia hanya preposisi. So bisa jadi konektor ya. So bisa jadi konektor. And juga bisa jadi konektor. In that juga bisa jadi konektor. Nah, kita punya 3 opsi yang sama-sama bisa jadi konektor. Manakah yang lebih tepat? Seperti biasanya ya, kita harus cek secara makna kalau gini ya, mana yang lebih tepat. Nah, kalau kita cek secara makna, yang D inilah yang lebih tepat ya, daripada yang B dan C ya. Jadi kalau kita artikan, di antara kromosom manusia, kromosom Y tidak biasanya atau tidak biasa dalam hal kebanyakan kromosom tidak berpartisipasi dalam rekombinasi meiotik ya. Oke, jadi yang D yang lebih tepat ya. Baiklah teman-teman, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman bisa ditinggalkan, yang masih belum paham bisa ditinggalkan di kolom komentar pertanyaannya. Nantikan video-video pembahasan materi bahasa Inggris lainnya. Mungkin kita akan lanjutkan ke structure, latihan soal-soal structure yang belum kita bahas ya, sampai selesai semua dia bahas yang structure, baru kita lanjutkan ke skill lainnya. Oke, jangan lupa seperti biasa di like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai